Ketika saya ditanya, Pak Ustadz, kenapa orang itu nasibnya buruk? Itu berawal dari pikiran yang buruk, itu aja. Itu jawabannya, simpel aja. Kalau ada orang nasibnya buruk, itu berarti berawal dari pikiran yang buruk. Tapi kalau dia nasibnya baik, itu berawal dari pikiran yang baik. Wah, maaf Bapak Ibu, ini bukan diamalkan oleh umat Islam. Orang kafir pun sama, Pak. Cuman bedanya mereka kan tidak memiliki religious minded. Kalau kita kan memiliki religious minded, ada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Makanya kuncinya di situ. Jadi ibu bapak lamun jalmi puasa teh sumping Ramadan teh hiji ngebersihkeun ieu, dua ngebersihkeun ieu, tilu ngebersihkeun ieu. Tuh, jadi tilu ieu teh nu dibersihkeun ku Allah teh. Bukan hanya kita kosong, bukan hanya kosong. Karena ternyata ada orang yang puasa kata Rasulullah tapi dia tidak punya apa-apa. Dia hanya menahan lapar dahaga saja. Karena apa? Karena ini dengan ininya tidak dibersihkan. Dan iya kudu puasa ya Pak. Dan sumbernya dari mana Bu? Hiji ti dieu, dua ti dieu, tilu ti dieu. Tuh, tinggalnya sumber anu ngarusak pikiran, hate jeung patuanganna tilu. Hiji ini. Nah, ini mulut. Yang kedua apa? Nih, telinga. Yang ketiga apa? Nih mata. Semua itu dan hampir semuanya berlubang. Makanya yang membatalkan puasa itu dari lubang yang di atas, Pak, bukan lubang yang di bawah. Ya, bukan lubang yang di bawah. Makanya orang kentut di air tidak batal, begitu aja. Karena apa? Karena dia lubangnya di bawah. Kalau dia keluar ataupun kalau dia itu apa? Dari lubang yang di atas bisa batal. Makanya orang yang keluar dari mulut itu sebetulnya tidak batal, cuman bisa merusak. Itu aja. Ya. Kemarin ada yang nanya, "Ustaz, ari diinfus batal teu?" Henteu. Diinfus mah teu batal. Saur saha diinfus batal. Nah Ustaz, pan keur teu puasa, mah nya nu sehat diinfus sakitu we. Ya, makanya diinfus itu orang sakit begitu kan? Orang sakit kemudian diinfus, lalu batal tidak puasanya? Ya tidak. Kenapa? Kan keur gering. Nya bapak ibu-ibu sarehat diarinfus keur naon ya? Nah, begitu aja kan gampang gitu kan ya. Ya itu gampang. Kenapa? Jadi jangan sampai kan diinfus Ustaz jalannya ke sini. Kenapa jadi batal? Kan orang diinfus orang sakit, begitu aja. Ya, kalau orang sehat, ibu nanaonan diinfus sakitu ya tuh. Bubuh-bubuh ya, dugikeun kain kieu. Sampai ini Bu, ini masalah-masalah ini kan kalau tanpa ibu akan bermasalah. Aya ibu-ibu anu nyebatkeun, Pak Ustaz abdi mah sabulan teh dilipen naon, margi aya Ustaz nerangkeun dilipen teh batal. Tuh coba. Kan ieu teh ribet buat tuh. Atuh sabulan teh Bu tingali beungeut teh dekat teh diurus. Karena apa? Karena itu katanya tidak boleh pakai listrik atau ketika Ramadan. Karena itu bisa batal. Yang batal itu listriknya digayem. Ya kalau sekedar di sini nggak apa-apa. Orang nyicipin makan aja begini boleh. Kalau emang dikeluarin lagi kan, yang penting dia hanya di sini. Kemudian yang tidak boleh itu masuk ke sini. Nah itu hebatnya. Kenapa? Karena yang masuk ke sini, yang masuk ke sini, yang masuk ke sini, ada yang membatalkan, ada yang merusak. Nah ada yang merusak. Begitu. Karena apa? Karena ini kuncinya. Karena ibu, bapak dalam 1 tahun itu 365 hari. Maaf Pak, yang masuk ke pikiran kita per hari itu 176.000 pikiran. Itu yang masuk ke otak kita setiap hari itu. Dan 80% adalah negatif, itu aja. Coba dilihat di ilmu neurologi, di ilmu tentang kajian-kajian otak. Jadi yang masuk ke dalam pikiran kita setiap hari 176.000 pikiran itu. Nangku urang teh dirinci we hiji-hiji sakitu we teu kudu dirinci hiji-hiji pokokna mah aya sakitu we Pak lah. Dan itu Pak berapa? 80% negatif rata-rata. Enggak ada yang positifnya cuma 20%. Kebayang Bapak Ibu kalau kita tidak didetok, tidak dikeluarkan racun ini dalam 1 tahun orang tidak pernah puasa. Wah, ini luar biasa. Maka dia itu bakal banyak masalah dalam hidupnya baik secara fisik, psikologis ataupun secara rohani. Karena apa? Karena dia tidak pernah dibersihkan. Dan yang kedua, awas Bu, yang kedua, ini yang masuk ke dalam hati kita, itu adalah penyakit-penyakit dengan level-level stadium tinggi. Mata pajawat hati, mah stadiumnya stadium tinggi, rata-rata stadium 4. Benci, dendam, iri, dengki, itu kan stadium-stadium berat itu ya. Kalau di orang ada itu, lalu dibersihkan. Itu dengan puasa. Mata dengan aya istilah ieu, bulan puasa mah nu gede amat ge turun, sakitu we. Turun pokokna mah. Bapak cenah biasa ge suntak-sentak hewe Syawal gitu. Ayeuna mah cenah menuju Ramadan, cenah era, cenah gitu. Kenapa harus malu Bu ya? Kenapa? Tapi itu kan turun. Itu turun betul, levelnya turun.
Ini kita rasakan sendiri gitu ya. Ibu juga sama, ibu juga merasakan bagaimana level batin atau hati itu juga dirubah luar biasa. Dan yang ketiga adalah ini, perut kita itu didetok. Dan saya pernah bikin riset ketika saya belajar tentang Tibun Nabawi di salah satu negara, itu ternyata orang itu kalau dia bertahan perutnya tidak isi 14 jam, itu sama dia itu dengan membersihkan perutnya itu 3 hari 3 malam. Itu 14 jam. Makanya rata-rata puasa nggak lebih dari itu. Ya, kalaupun ada lebih dari itu di negara-negara yang panjang harinya. Tapi rata-rata di usia itu 13-14 jam. Dan itu Pak sama dengan 3 hari 3 malam. Kita itu sudah dibersihkan oleh Allah. Seperti tertawa. Tertawa 3 menit itu kan Bu, itu membersihkan 6 jam. Nah, itu akan menaikkan antibodi 6 jam. Ya, kalau dia tertawa 3 menit, itu buat 6 jam antibodi naik. Makanya orang yang sering tertawa antibodinya kuat. Iya, antibodinya kuat. Yang tidak boleh itu adalah wala tuksin dohi. Anda jangan tertawa yang tidak ada untuk tertawanya, begitu aja. Ya, lamun dawuh pikasirin tong seuri eta anu bahaya. Lamun aya pikasirin mah seuri we naon bargira eta teh buat antibodi 6 jam. Makanya orang gila jarang sakit. Kenapa? Nah, begitu. Iya. Dia antibodinya bagus begitu kan ya. Kan Ustaz sering nerangin, orang gila itu HSP72-nya naik, protein di darahnya naik karena dia itu tidak banyak pikiran, begitu aja. Jadi kuncinya adalah apa? Jadi ibu, bapak, lamun aya pikasirieun tong ditahan. Asna keur isuk macan tangtu aya pikasirieun, ayeuna we seurikeun. Nya, tong dienjingkeun ibu, bisi naon bisi bahaya. Nah, ibu teu seuri cenah, asna lebar keur enjing kitu. Ya, mending ayeuna we Bapak Ibu. Kenapa? Karena besok belum tentu ada untuk kita tertawa. Dan yang paling bahaya di masjid dia tidak tertawa, begitu dia pulang ke rumah dia apa tertawa yang tadi. Begitu ada yang nanya, "Ibu naha seserian anu tadi cenah isin di masjid, ayeuna we bari lempang." Teu menang itu teh. Karena apa? Karena itu adalah refleks. Makanya satu, lihat Pak, Bu, punten. Lihat anak kecil. Kenapa anak kecil sehat? Kenapa anak kecil kulitnya bagus? Dia kolagennya hebat. Kenapa anak kecil dia tidak pernah punya penyakit yang berat dan anak kecil selalu bahagia? Karena anak kecil bersih ieu sakitu we koncina. Nya. Jadi budak leutik mah eta. Namun sababna teh culing cincat budak bahagia dia, tidak ada masalah. Karena apa? Bersih pikirannya, bersih hatinya, bersihnya. Karena anak kecil sudah didetok dan Allah mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Karena bayi itu dia itu detoksifikasinya paling tinggi. Makanya dia selalu bahagia, dia selalu sumringah dan dia tidak pernah lelah ketika melakukan sesuatu. Itu karena anak kecil itu sudah dibersihkan oleh Allah ini. Nah, eta teh kitu Bapak Ibu. Urang teh puasa teh keur ngabersihkeun eta, engke teh saperti budak leutik eta teh. Kan lamun urang nuju saum ngantunkeun dina kaayaan imanan wa ihtisaban, itu kan dimasukkan surga di ghairi hisab kan? Karena apa? Karena itu. Ya. Budak leutik mah teu apal, pokona merek rek saur jeung naon jeung buka jeung naon, budak mah nu penting mah aya sakitu we. Jeung teu loba pikiran. Mama, ini sekarang makan sama apa? Sama dog mie. Kalau besok mie dog, beres budak. Teu loba pikiran kurang kali mah. Ya. Dan kenapa? Karena dia apa? Dia lost mind. Dia itu bebas. Hatinya juga enggak ada yang rudet. Kalau anak Pak, maaf ini, kalau anak nangis dia rudet, itu pasti ada keinginan yang belum terpenuhi itu aja. Moal aya budak rudet ku sabab mikiran masalah sakitu we. Sok moal aya. Lamun indungna rudet teh kakara mikiran masalah. Kalau anak apa masalahnya? Kenapa? Karena itu. Makanya kata di dalam kitab ini dikatakan faqad an'amallahu alaihi an nikmatan azimah. Maka Allah akan kasih kenikmatan yang sangat luar biasa. Apa Bapak Ibu langkahnya? Pertama, tasahharu fa inna bisahur barokah. Satu, jangan ninggalin sahur. Jangan ninggalin sahur, jangan. Walaupun hanya seteguk air. Kenapa? Karena maaf Bu ya, itu air yang masuk dan makanan yang masuk ketika sahur itu adalah nilainya lebih tinggi ketika dia makan apapun dalam 1 tahun, itu aja. Aduh Ustaz dekabujeng sana, minum aja. Kenapa? Karena apa? Karena di dalam sahur itu ada nilai yang sangat luar biasa. Saya anak-anak Bu, kalau dia tidak mau paksain Bu bisa masuk. Kenapa? Karena berkah bagi orang tua, berkah juga bagi kesehatan. Dipaksain aja. Karena sahur ini bukan masalah enak dan tidak enak Pak.
Jujur Bu, sahur ini bukan masalah enak dan tidak enak, tetapi ada nilai, ada value, dan ini akan mempengaruhi behavior. Manusia itu perilakunya dipengaruhi dari bagaimana dia bangun tidur. Itu bangun tidur itu kan akan mempengaruhi perilaku seseorang, Pak. Betul Bu, lihat aja. Orang yang sering bangun siang itu perilakunya beda. Pernah kan dengar ceramah saya, ibu bapak, tinggal we, budak mah lamun baom biasanya hudang sarena kaberangan sakit we. Itu rata-rata. Kalau anak kesiangan bangun tidurnya, itu rata-rata sulit diarahkan dan dia emosional. Makanya dia latih Bu, tarik ke sini, ya. Dia latih ke sini, dia bangun sebelum subuh. Untuk apa? Nah, ini untuk mempengaruhi sistem dia. Perilaku-perilaku yang dia lakukan sebelum Ramadan itu akan teratasi dalam 1 bulan. Kenapa? Karena anak kalau tiap hari bangun jam 6, setengah 7, itu yakin Pak, itu akan mumet kita Bu. Kenapa? Karena cirinya anak itu 2 kalau dia bermasalah. 1 lama di toilet, yang kedua bangun tidurnya susah. Nah, itu kunci begitu kan. Jadi kalau anak sudah lama di toilet, itu ada persoalan psikologi. Yang kedua bangun tidurnya, itu akan berpengaruh. Makanya tarik ke sini, bangun lebih awal, itu luar biasa. Berikan Bapak Ibu sahur, paksakan walaupun hanya seteguk air kata Rasulullah. Itu yang pertama. Paham ya? Bukan masalah enak dan tidak enak. Oke, cobi Pak, 10 hari terakhir istirahat Bu. Namun sababna asabara rosen. Naon sababna barosan teh? Ku sabab keur meuli nu lain eta jeung eta we terus. Ya, ari loba duit mah moal bosan tinggal milih we. Ieu meuni barosan cenah kitu nya sok aya ibu-ibu nu kitu. Meuni barosan cenah sahur teh. Nya nyada eueuh keur meuli nu lain haben we tahu unggal poe. Ya, itu nyenda apa? Paksain, Pak. Ini paksain gitu kan. Sistem tubuh harus seperti itu. Nah, kalau ibu bapak ingin bagus ya, ingin bagus gitu kan. Asam lambung itu kan bangun tidur itu naik gitu kan. Makanya minum dulu air putih, tape madu Bu, 1 sendok. Siapin aja korma 1 aja. 1 aja Pak. Itu minum air putih pakai madu, pakai korma 1 itu bisa kuat 18 jam Pak. Hasil risetnya begitu. Tapi kormana entong anu deas. Giring digegea teh memberikan kateungeunah. Beli kurma yang bagus, yang berkualitas supaya nanti kuat. Karena kan kurma itu ada yang di bulan gula, ada yang di alami. Nah, kalau di bulan gula itu justru naikin lambung. Ya asam lambung. Kalau ini enggak. Beli yang berkualitas begitu. Aya geuningan kurmanya 5.000 sakilo teh. Luka naon isina. Ya begitu. Nah semua jadi gitu. Kalau ibu bapak tidak kuat, Rasul juga menganjurkan begitu. Rasul begitu. Kalau beliau sahur itu begitu. Yang kedua, di sahur itu ada apa? Wabil asharil mustaghfirin. Awas baik-baik. Kenapa kita harus bangun Pak sahur? Karena di sahur ini ada cara untuk mengampuni dosa. Yaitu apa? Ibu bapak berzikir, kemudian sambil menunggu sahur, sambil menunggu adzan subuh, kita wabil ashari mustaghfirin. Orang-orang yang dia di waktu sahur dia selalu beristighfar kepada Allah. Saya selalu begini, ya Allah maafkan dosa saya, maafkan dosa anak-anak saya, maafkan dosa keluarga saya. Begitu aja Pak, waktu sahur itu. Kenapa? Karena malaikat lagi turun untuk mengampuni dosa-dosa penghuni rumah itu. Itu manfaatnya. Ini yang disebut kenikmatan yang besar. Makanya jangan dianggap enteng itu begitu. Kenapa? Karena ada kenikmatan yang paling besar. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai meninggalkan, walaupun kita tidak enak, sahur minimal mendeguk air. Itu aja. Yang kedua, di antara yang Allah berikan kenikmatan yang paling besar adalah apa Bapak Ibu? Yaitu apa? Diampuni dosa-dosanya. Orang itu kan susah Pak diampuni dosa itu, kecuali dia ada amal. Dan ternyata sholat ke sholat itu diampuni, Ramadan ke Ramadan diampuni, umroh ke umroh diampuni, kan begitu, variabelnya begitu. Jadi kalau kita sholat duhur itu Pak sampai sholat asar, itu yang sholat duhur sampai asar, begitu datang sholat asar itu diampuni dosa kita. Dan yang hebat lagi apa? Ramadan ke Ramadan itu diampuni dosa kita. Dan salah satu kenikmatan yang luar biasa adalah apa? Allah tidak akan memasukkan manusia ke surga kalau punya dosa, itu aja. Walaupun dia punya amal. Wah ibu getol iya, bapak getol iya bu, tinggalinya ibadahnya luar biasa. Satu saja ada noda
dia tidak melepaskan dosanya, maka dosa ini tidak akan menyebabkan dia langsung masuk surga. Karena apa? Karena penghalang manusia dari surga adalah dosa. Ramadan ini mengampuni dosa kita bersih sadayana. Dibersihkan ku Allah. Sampai satu kebaikan saja dikali berapa? Bu, satu kebaikan dikali berapa bulan Ramadan? Dikali 10. 10 dikali sabaraha? 70. Terus we gitu. Karena apa? Karena ini untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tuh, alhamdulillah. Saya ditanya, Bu, ada yang nanya, Ustadz, ciri jalmi di hampura dosa kumaha? Hiji punya. Ayat itu Syaikhul Ibnu Taimiyah. Yang pertama, dia semakin dekat dengan Allah. Itu ciri diampuni dosa. Tapi lamun jalmi, astagfirullah, tapi beki jauh ka Allah can di hampura. Sakit tuh ciri nama da gampil, Pak. Nya. Ustaz abdi dihampura teh dosana kantun tanyos we eta. Dia semakin dekat atau semakin jauh? Ya, dia semakin dekat atau semakin jauh. Kalau dia semakin dekat, itu berarti diampuni dosanya. Yang kedua, dia tidak malas, Pak, kalau ibadah. Jadi lamun aya jelema malas ibadah, teh can dihampura dosa ku Allah. Ya. Jadi di bawah ibadah teh asa rudak kitu nya. Ini asa teu ngeureuna. Aya imam radalila teh jonyoh kana hate. Sina imam teh dilila teh komo kamari wengi, nya wengi kamari imam di wartosan pan sadayana urang Jawa Barat mah ulah lila teh imaman sabab Persib main kamari. Mantak sim kuring kamari pararono kayak imaman teh. Ari pek teh eleh. Anas ponok. Iya, ya begitu kan. Jadi di bawah ibadah tuh enggak nikmat, Bu. Di bawah ibadah enggak nikmat. Di bawah tilawah Quran enggak nikmat. Di bawah kemudian kita puasa enggak nikmat. Kenapa? Itu ciri belum diampuni. Bapak Ibu nikmat enggak kita sholat? Nikmat enggak kita puasa? Itu salah satu indikator bahwa kita diampuni dosa oleh Allah. Kalau udah enggak, kalau dia itu enggak nikmat, itu berarti belum diampuni oleh Allah. Dan yang ketiga ini Pak, kata Ibnu Taimiyah, ini catat ya. Ciri dia orang belum diampuni oleh Allah ketika dia belajar agama sulit paham. Itu. Jadi kalau belajar agama sulit paham, itu belum diampuni dosanya oleh Allah. Orang yang diampuni dosanya oleh Allah apa? Dia belajar agama, pahamnya gampang gitu aja. Ya. Ustaz abdi mah barho, kobo barho. Iya, cacakan teu poho wae tapi sulit memahami itu sudah itu dosa belum diampuni. Ieu mah barho, begitu bubar poho, ari poho kumaha ya itu enggak bisa diamalkan begitu karena dia lupa. Ya. Bapak, maaf ya, ini catat oleh semuanya. Ketika kita belajar agama, lalu ternyata sulit paham belajar agama, malahan seringkali bentrok dengan dirinya. Itu berarti indikator belum diampuni dosanya oleh Allah. Tapi kalau yang tiga ini ada, insya Allah. Paham ya? Yang bukan menakut-nakuti. Ya Ustaz abdi mah alhamdulillah diajar teh teu asup wae. Nya, naon margina, da abdi mah tina Ustaz begitu diajar agama teh da gogodana teh luar biasa atuh. Komo bade jumahan, Pak, gogoda jumahan naon sok? Tinggal gogoda jumahan mah Bu, hampir sadayana 60%. Begitu calik teh jual leungit Ustaz teh. Leungit Ustaz teh. Aduh Ustaz teh jual poek teh katingali, begitu ditaros teh ku bojona. Bapak ari deui Ustaz ranggeun naon? Teuing atuh sina poek katingali teu katingali tuh. Nah itu kan, jadi bagaimana Allah akan memahamkan agama? Kenapa? Masuk juga belum. Makanya Bu, Bapak belajar agama, pahamnya cepat. Itu salah satu indikator bahwa dia itu perubahannya. Kan kalau orang belajar agama lalu kemudian dia pahamnya cepat dan dia pahamnya bagus, itu kan dia akan mengamalkan. Tapi kalau dia tidak paham, berarti dia akan menolak ajaran tersebut. Istri yang ataupun perempuan yang dia itu Bu lihat lagi menyusui lalu kemudian menstruasi, kan kalau dia tidak paham agama itu kan ditolak, Pak. Sok Bu aya istri, punten aya istri nuju ngenenan lagi menyusui lalu kemudian menstruasi, dia qada atau fidyah? Qada atau fidyah? Nah itu kan kalau yang tidak tahu agama itu Bu ribet. Itu apa? Pusing dia. Abdi senaput apa? Abdi fidyah atau apa kodo? Karena istri yang sedang menyusui itu kan fidyah. Kan istri yang menyusui fidyah, Pak.
Iya, dia pidyah, bukan kodok. Tapi kalau dia itu ketika menyusui datang haid, maka dia hilang pidyah, maka diganti dengan kodok selama dia menstruasi berapa hari. Tuh, kenapa? Karena dalam satu waktu ada dua kejadian. Satu kejadian atau kejadian menyusui, yang kedua kejadian haid. Ya, makanya ibu ya punten nuju ngenenan ya samingon, ada teh langsung keluar menstruasi. Nah, keluarnya men ini itu kodok. Walaupun sedang pidyah. Nanti 1 minggu ibu kodok. Lalu kemudian nanti lanjutkan lagi pidyah. Kalau dia tidak kuat saum, begitu. Dia pidyah lagi. Jadi dalam 1 bulan ibu ini dia ada kodok 7 hari, ada pidyah kurang lebih 23 hari, begitu. Tah ku ajar di agama, mah ku diajar agama teh gampil, nu dihampura dosa mah. Oh, kitunya. Henteu ribet, henteu. Kumaha Ustaz lamun abdi cenah pamaget teh, abdi cenah nuju ieu, nuju sehat, terus abdi mencret kedah kodok, kedah pidyah. Lan lalaki mah da moal men, tapi mencret. Dah mencret kok kodok. Kalau dia tidak bisa puasa, begitu. Nah, Ustaz biasa gitu. 2 tahun tak bu ngenenan, Bu. Ibu 2 tahun ngenenan, awas. Lamun 2 tahun ngenenan teng eta teh ras pidyah, Pak. Ras pidyah selama itu. Dan kodoknya dihitung 7 kali 2, berarti 14 hari dia. Selama dia menyusui anaknya 2 tahun, maka ibu ini, wanita ini dia harus kodok 14 hari. Begitu rek ngodoan orokan deui nu anyar. Sumuhun apa 2 tahun biasa gitu ari di lemur mah nya 2 tahunan lalu kemudian hamil lagi tahapan eta teh ngodohan deui pidyah deui terus ngenenan deui tuh tinggalnya berarti nanti dia terus-terusan tidak puasa. Kenapa? Begitu 2 tahun itu ieu badag orokan di nu anyar. Akhirnya apa? Dikumpulkeun Bu kodoaneun teh nepikeun ka 15 tahun sok hitung kali 7 sabaraha? Bayar aja gak apa-apa. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Walaupun sudah beberapa tahun tetap harus ingat karena itu hutang kamu kepada Allah. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dan nanti dibalas ataupun dibayarnya boleh nanti di saum-saum. Contoh nyenen kemis. Anggoe ngodoan ngantong dobel niat. Ya Allah abdi teh ngodoan jeung plus nyenen kemis entong da Allah diapaleun atuh nya marukana Allah teh apaleun cenah ieu mah da amalna hiji hayang keur 2 udah maksudnya waktunya di Senin dan Kamis tapi untuk mengkodok. Kalau bapak-bapak enggak ada masalah, bapak-bapak enggak pernah ada sesuatu kecuali kalau dia itu apa, nah kalau dia ada keluhan. Tapi ibu ada yang unik lagi, kalau bapak ibu berhubungan suami istri siang hari maka itu bukan kodok tapi pidyah, kiparat namanya. Bukan kodok, bukan pidyah tapi kiparat. Ibu bapak siang hari berhubungan, maaf ini Pak, saya tidak menyebutkan Ustadz awas Bu, zaman Nabi we aya, zaman Nabi we aya jeung zaman Nabi teh nu kajadianana nini jeung aki-aki lain budak ngora, lain 27 72 atunya aki-aki teh ulah kitu naon sababna ieu teh justru kapangihna teh hukumna teh ku aki-aki nu eta. Kenapa? Karena hebat Nabi. Kalau tidak ada kejadian ini, ada gak hukum yang begitu Pak? Kenapa? Karena dari dulu juga itu haram Bu awalnya. Tapi begitu dia atau dianjurkan ataupun dibolehkan nanti malam hari dan ternyata siang tidak boleh, masih ada tetap yang melakukan siang. Dan itu kejadian. Kenapa? Karena belum ada ilmunya. Ilmu beragama itu luar biasa. Dan ternyata Bapak Ibu kalau melakukan seperti itu di siang hari di bulan Ramadan, maka itu bukan qada, bukan fidyah. Tapi apa? Kiparat. 2 bulan berturut-turut saumnya. 2 bulan untuk 1 hari. Ya, kabayang 3 poe. Lamun dina poe sataun eureun-eureun puasa. Mun nepan sapoe teh kan 2 bulaneun teh. Sapoe 2 bulaneun sok geura genep poe. Pan genep kali 2, meureun punya tinggal 12 bulan atuh teu eureun-eureun sapoe unggal poe meureun saum dan itu berturut-turut Pak, tidak boleh terselang. Ustaz saya tidak sanggup. Dia merdekakan hamba sahaya. Tidak ada sekarang hamba sahaya. Dia harus memberikan 60 fakir miskin. Begitu aja. Ya. Dan hebat jawabannya. Kiparat tidak untuk istrinya, tetapi hanya untuk suaminya. Istrinya tidak Pak.
Walaupun bapak dengan ibu yang melakukannya, istrinya bebas ketika bapak yang membayar kifarat. Paham? Cek ibu-ibu teh, alhamdulillah, lain alhamdulillah, nyiksa salaki. Kan ada jual ibu teh, alhamdulillah, ibu teh bebas, lain alhamdulillah, nang ibu nyiksa salaki. Ya, walaupun ibu bebas kan suami ibu jadi beban. Kenapa 2 bulan sok? Lamun kelar, lamun ka 2 hartos tinggal 60 fakir miskinan. Lamun teu ibu 2 bulan teureun-teureun. Nah, urusan istri nanti kan ibu bakal terselingi dengan menstruasi. Tidak mungkin bisa berbulan atau 1 bulan 2 bulan berturut-turut. Nggak mungkin. Kenapa? Ada men. Kalau terhalangi dengan men itu gugur lagi. Makanya buat suami. Yang kedua, nafkah itu kan dari suami. Makanya 60 fakir miskin tanggung jawab suami. Itulah Pak. Makanya Bapak pikirkan dulu lah. Ya. Ibu kayak ulah ngagoda tuh berang-berang banyak. Nah, ulah ngagoda. Jadi harus saling memahami lah seperti itu. Nah, ini Pak, agama ini kan begitu. Kalau tidak dipahami agama ini bisa rusak. Dan orang yang sengaja tidak puasa dengan tidak ada uzur, itu nggak bisa dikodok walaupun 1 tahun, itu aja. Paham ya? Orang yang sengaja tidak saum dan tidak ada udur, dia tidak bisa dikodok walaupun hanya dengan 1 tahun. 1 hari itu, Bu. Kebayang kalau 1 bulan puasa dan dia tidak ada udur. Inilah nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Yang ketiga, bulan Ramadan ini doanya makbul, Pak. Bu, hatta yuktir, sampai dia buka. Jadi selama dari ibadah subuh sampai buka, doa-doa kita diijabah oleh Allah. Ya, salah satu dakwatin maturadu. Ada 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Pertama adalah apa? Dakwatul walid li waladi. Doa anak atau orang tua terhadap anaknya. Yang kedua, wa dakwatul shaim hatta yuftir, yaitu doa orang puasa sampai dia buka. Sampai buka, Pak. Jadi kalau sudah buka beda lagi. Kalau sudah buka beda lagi, karena nanti ada amal lagi setelah buka. Tapi sampai buka bapak-bapak ibu-ibu berdoa apapun itu makbul, dengan catatan bersih ini. Coba aja, ibu bapak hari ini pagi-pagi ini berdoa yang baik, ya berdoa yang baik. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya sehat, hari ini saya kemudian berkah, anak-anak saya soleh-solehah, begitu aja.